Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Kayaknya kurang semangat ya. Udah pada sarapan belum? Hah? Sudah? Saya belum loh. Saya belum, tapi harus semangat kan? Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Nah, senang sekali saya sambil Surabaya dapat menjadi bagian dari acara ini. Seperti yang dilihat, saya sengaja pakai blazer warna kuning. Kenapa? Karena kita ada di UI, jadi saya mau menjadi bagian dari Yellow Jacket. Harapan saya bisa masuk UI gitu. Luar biasa ya. Anak UI, anak yang pinter-pinter yang saya tahu. Kagum juga dengan Ibu Sri Mulyani dari sini juga ya. Iya. Lah, luar biasa dari ekonomika. Ya, juga mungkin ada adik-adik dari universitas lain. Ada? Boleh dada-dada nggak? Terima kasih untuk kehadirannya. Ini seperti yang tadi dibicarakan, kita akan membahas lebih jauh tentang lifestyle journalism, jelajahi gaya hidup. Gaya hidup suatu tren baru dalam bidang jurnalistik. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, di antara adik-adik mungkin ada yang suka mencoba kuliner-kuliner baru nggak? Ada nggak? Suka hobi nonton? Hobi nonton ada nggak? Atau suka nonton konser musik? Nah, biasanya kalau misalnya dapat informasi tentang kuliner baru atau misalnya ada musik-musik terbaru dan ya fashion terbaru, itu bisa dari mana? Dari mana? Dari media sosial, ya kan? Ada yang mungkin dari teman, ada yang informasi dari orang, tapi mayoritas dari kita biasanya dapat informasi tentang ini semua lifestyle ini dari mana? Dari berbagai media. Nah, itu dia. Jadi memang ulasan media ini sangat membantu kita sekali untuk mengetahui lifestyle saat ini. Nah, untuk itu agar kita lebih memahami apa sih jurnalisme gaya hidup itu, nah, mana batasan-batasan jurnalisme gaya hidup, perkembangannya, sejarahnya, pasti kita bertanya-tanya kan, karena itu masih istilah baru gitu. Dan mungkin ada adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk mau terjun ke jurnalisme gaya hidup. Pasti kalau datang ke sini pasti kan ingin lebih tahu kan tentang jurnalisme gaya hidup. Untuk itu telah hadir bersama dengan kita tadi narasumber yang sangat berkompeten pada bidangnya. Dan mereka ini berasal dari latar belakang media yang berbeda-beda loh. Ada yang pertama dari media televisi, yaitu Bapak Dede Apriyadi. Kemudian ada dari media cetak majalah, Ibu Peti. Kemudian ada juga ya dari media online yang saat ini sedang tren. Anak muda sekarang pasti udah senang online kan ya, udah punya gadget semuanya serba online. Itu dari Bapak Hadiago Romo, dan juga terakhir tentunya dari seorang akademisi yang sangat ahli dalam bidang perkembangan media komunikasi, Ibu Enda Tri Astuti. Nah, paparan kepada narasumber kita ini diharapkan kita semua yang ada di sini akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang jurnalisme itu sendiri secara komprehensif dari berbagai sudut pandang mengenai apa sih sebenarnya lifestyle journalism. Untuk itu kita beri tepuk tangan dong untuk keempat narasumber kita yang luar biasa. Karena pengalaman mereka semua tuh sudah teruji di bidang jurnalistik, sudah kemana-mana semuanya. Yang pertama kali mungkin saya mau tanya dulu di sini, siapa yang suka nonton siaran net? Nah, tuh banyak. News and Entertainment Television, yang katanya televisi masa kini ya Pak ya. Nah, televisi ini menurut saya pribadi ya, saya juga suka banget nontonnya. Walaupun televisi ini masih baru, tapi penontonnya berkembang sangat pesat dan acaranya sangat menarik dan bagus-bagus. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, salah seorang yang ikut untuk memidati lahirnya net dan kemudian turut membesarkan nama net sehingga pesat sampai saat ini adalah Bapak Dede Apriyadi. Beri tepuk tangan kepada Bapak Dede Apriyadi yang akan menjadi narasumber kita pada pagi ini. Pak Dede silakan untuk mengambil posisinya Pak. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak. Bacakan dulu sedikit CV beliau. Beliau saat ini
menjabat sebagai pemimpin redaksi sekaligus kepala divisi news dan vice president public relation dan juga corporate secretary PT Net Media, betul ya Pak ya? Nah, beliau lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung. Ada dari Unpad ya? Ini kebetulan 3 pembicara kita juga dari Unpad semua. Beliau pernah mengikuti pelatihan televisi TF1 Prancis ya Pak. Nah, kalau karir jurnalistik sudah tidak diragukan lagi, sudah sangat panjang. Beliau pernah mengawali di Forum Keadilan, majalah Tempo. Kemudian beliau di ANTV pernah menjadi manajer pemberitaan dan juga di Trans TV pernah menjadi eksekutif produser di berbagai program seperti wisata kuliner ya Pak ya. Bapak saya tahu suka makan ya Pak. Beliau ini hobinya makan. Katanya tadi kalau di CV hobinya makan, menulis, membaca ya Pak. Jadi sambil menjalankan pekerjaan juga menjalankan hobinya. Nah kemudian ya itu wakil pemimpin redaksi Trans TV ya Pak ya, terakhir ya Pak. Oh, nah sampai saat ini akhirnya beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi. Nah sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Reda yang luar biasa ya. Yang kedua ini gitu, beliau adalah sosok Kartini Indonesia masa kini. Melalui media yang beliau pimpin, banyak wanita Indonesia dan juga anak gadis sampai ibu rumah tangga mendapat banyak pencerahan, mendapat banyak pemahaman baru, mulai dari rupa-rupa fashion, mode, kecantikan, dan banyak hal. Pokoknya semua hal yang terkait perempuan sepertinya beliau sudah tahu sekali. Saya juga termasuk salah satu yang mendapatkan banyak manfaat gitu dari yang dikaryakan beliau. Lah, untuk itu mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Betty S. Fatima. Silakan duduk Ibu. Ya, saya bahasakan saat ini beliau adalah Chief Editor dan Chief Community Officer majalah Femina. Beliau sudah sejak tahun 2003 menjadi Chief Editor, jadi saat ini sudah masuk tahun ke-12 untuk di Femina ya, luar biasa. Nah, beliau ada di Femina sudah banyak memperoleh penghargaan. Penghargaan tersebut diantaranya Best in Magazine Design, lalu di Indonesia Best Brand, Best Woman Magazine, juga Best Community Service. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum di Femina, Ibu Betty juga pernah menjadi Chief Editor di majalah Gadis ya. Majalah Gadis, siapa di sini yang suka baca majalah Gadis? Masih majalah Gadis. Nah, kemudian Ibu Betty juga pernah loh menjalani sebagai penyiar radio OS Bandung dan Vital Jakarta ya Bu. Di saat yang saya tahu masih sekolah ya Bu. Luar biasa ya Bu Betty. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Betty. Nah, Ibu Betty ini seperti yang saya bilang tadi ada 3 orang dari Universitas Padjadjaran Bandung. Ibu Betty juga dari Universitas Padjadjaran Bandung dari jurusan jurnalistik. Berikutnya, beliau sudah menjadi Chief Editor di majalah Trends. Kemudian menjadi Chief Editor juga di majalah 442. Lalu beliau juga pernah menjadi Managing Director di majalah Good Life, Chief Editor di Intuisi Publishing atau gibo.com, dan saat ini beliau adalah Chief Editor di lidikini.id. Mari kita sambut Bapak Hadi Hartoromo. Selamat datang Pak. Silakan dulu Pak. Kemudian saya lanjutkan lagi, sebelum memulai karir di dunia online, beliau juga pernah bekerja di Next Media, tabloid Bintang Milenial, dan Radio Garuda FM Bandung ya. Beliau penyiar radio juga? Wah luar biasa, penyiar radio juga. Jadi kalau udah jurnalistik semua bisa ya. Iya betul, pengalaman internasionalnya beliau telah beberapa kali juga melakukan peliputan dalam perhelatan ajang MTV Asia Awards. Luar biasa. Nah beliau ini sekali lagi dia lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung. Alumnus Unpad lagi. Luar biasa Unpad hari ini. Beliau juga pernah aktif mengajar mata kuliah
jurnalistik di beberapa perguruan tinggi, di antaranya di Vkom Unpad Bandung, di UPN Veteran, dan beberapa universitas lain ya Pak ya. Jadi sekali kita sambut Bapak Hadi Hagoromo. Narasumber kita berikutnya juga sosok Kartini Indonesia yang sangat menguasai hal-hal terkait media dan komunikasi. Karena memang beliau khusus mengambil program doktoral PhD ya, PhD loh. Berarti bukan di sini ya PhD. Tepuk tangan dulu dong. PhD. Kita sambut Ibu Endah Triastuti. Selamat datang Ibu. Adalah dosen dan sekaligus kepala program di Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Juga aktif menjadi peneliti di sini. Beliau menyelesaikan diplomanya di Jerman Departemen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian sarjana sosial di Ilmu Komunikasi UI. Beliau meneliti. Akhirnya ada juga yang UI ya. Kemudian beliau juga melanjutkan mengambil Master Humaniora dalam kajian Women Study di Universitas Indonesia dan meraih PhD School of Social Sciences, Media and Communication Program di Faculty of Arts, University of Wollongong, Australia. Luar biasa, tepuk tangan ya. Menjadi casual lecturer juga di Faculty of Arts in the University. Sangat membanggakan sekali, juga mengajar. Selain mengajar di Universitas Indonesia, beliau juga pernah menjadi peneliti atau tim ahli di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pernah menjadi data analis juga di PT Asa Indonesia, Pertamina Tbk, pernah menjadi editor di Media Komunikasi Indonesia, dan banyak menulis jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan anak-anak dan perempuan kalau saya baca ya Bu ya. Juga banyak yang sudah dimuat di berbagai jurnal internasional maupun nasional. Biasa pengabdiannya di bidang akademis jurnalistik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Endah. Baik, saya tidak berlama-lama lagi. Pas pertama kita berikan kesempatan dari bidang akademis Ibu Endah. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Endah. Jadi pada sesi ini kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari setiap narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Diberikan waktu kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti setelah dipaparkan akan ada sesi tanya jawab. Jadi bisa dipersiapkan nanti pertanyaan apa yang akan diberikan. Baik, selanjutnya tidak berlama-lama lagi. Pembicara kita kedua yaitu Ibu Peti S. Fatimah. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Saya mau minta izin sambil berdiri, nggak apa-apa ya, soalnya muter-muter ke belakang agak susah. Silakan Bu. Jurnalisme ini dibentuk dari memang kebutuhan pasar akan gaya hidup ini sendiri, dan kemudian dengan harapan juga nantinya masyarakat juga bisa turut aktif dalam membuat jurnalisme gaya hidup ini sendiri ya. Dipertimbangkan juga kalau misalnya bisa jadi mata kuliah tentang jurnalisme. Saat ini sebagai cermin untuk memberikan perspektif baru lewat kacamata yang lebih santai. Yang menarik tadi bahwa para jurnalis lifestyle ini memandang serius terhadap persoalan-persoalan yang dianggap ringan. Terima kasih kepada seluruh empat pembicara kita yang luar biasa. Ibu Betty, Ibu Enda yang sudah berangkat duluan, dan juga untuk para audiens kita yang luar biasa, peserta yang sangat luar biasa sudah bertanya pertanyaannya sangat kritis. Seluruh panitia, akhirnya saya Sabrina Luis mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih kepada para pembicara dan moderator. Sebelum Sabrina Luis yang akan diberikan oleh Kasisi.